Mari kita buka di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya minta aja seseorang bacain buat saya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, saya melihat di mana-mana, saudara, banyak anak-anak Tuhan mulai datang ke gereja. Mereka mengalami sesuatu, tetapi saya melihat mereka kemudian stuck, berhenti pada satu titik. Kenapa, saudara? Karena mereka hanya datang kebaktian, dengar firman. Pada waktu di dalam kebaktian mereka merasakan urapan Allah, merasakan sukacita. Tetapi pada waktu keluar mereka tidak mulai berjalan dengan Tuhan. Saudara, dan ini yang menjadi satu keprihatinan buat saya. Saya sungguh-sungguh mau menantang supaya setiap saudara mulai berjalan bersama Tuhan. Mulai melihat kenyataan bahwa Allah itu hidup. Dan itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan iman. Saudara, iman itu bukan sesuatu, saudara, yang kelihatannya jauh di awang-awang. Iman adalah satu perjalanan bersama Tuhan. Iman adalah hasil dari keintiman. Misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya nih saya kenal sama Pak Ferry tadi yang baca di sini ya. Kemudian saudara saya bilang sama Pak Ferry, Pak, tolong dong pinjam uang 100.000. Ya, karena saya tidak bawa uang, lupa, saudara ya. Saya rasa dia tidak ragu-ragu kasih saya uang, betul? Kenapa? Karena dia kenal saya. Dia tahu rumah saya. Ya, dia tahu saya tidak bohong. Dia tahu buat saya 100.000 tidak masalah kok, saudara. Tetapi coba nih ya, saudara ketemu orang di jalan, tidak kenal, tidak tahu siapa dia. Terus kemudian saudara berkata, minta uang dong 100.000, pinjam deh besok gua kembaliin. Kira-kira saudara kasih enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena saudara itu enggak kenal sama orang itu. Saudara pikir siapa nih orang mau pinjam uang? Jadi sebenarnya iman itu dimulai dari pengenalan. Kalau saudara itu kenal siapa Tuhan saudara, saudara tahu betapa baiknya dia, maka pada waktu saudara berdosa, saudara tidak takut ketemu dia. Saudara, beberapa anak muda, saudara berpikir tentang ayahnya atau ibunya. Saudara, saya kenal punya teman, saudara ya, ayahnya ini polisi. Dan kalau ketahuan anaknya itu bandel, saudara, dia bawa sabuk itu ya, digampar saudara ya, pakai bongkolnya sabuk itu saudara. Jadi akibatnya saudara, dia tidak pernah berpikir untuk mengaku dosa. Buat dia pengakuan itu identik dengan penghukuman. Jadi karena itu kalau setiap kali dia berdosa, setiap kali dia salah, dia akan coba bohong, dia coba tutupi, saudara ya, sampai dia selamat dari pembohongan itu. Nah saudara, kenapa? Karena dia berpikir, saudara, bahwa ayahnya tidak pernah tahu kata mengampuni. Yang tahu adalah hukuman. Saudara, tanpa sadar ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan seperti itu. Saudara, Tuhan itu kayak bapak gede bawa tongkat, saudara ya. Sehingga kalau setiap kali kita salah, dia kemudian pukul kita, bak, saudara. Akibatnya kalau kita berbuat salah, kita tidak berani datang. Kita tidak berani datang. Saudara, kita rasanya berkata, pastilah Tuhan marah. Pastilah Tuhan anggap kita tidak layak. Saudara, tapi saya mau berkata, dia bukan Allah yang seperti itu. Dia Allah yang sangat baik seperti yang tadi dikatakan. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang bisa terima kita apa adanya, kecuali Tuhan. Tapi ingat, dia tidak terima kita seadanya. Saudara, beda sekali terima kita apa adanya dengan terima seadanya. Saudara, kalau terima seadanya itu bilang gini, ya udahlah, lu jelek tetap jelek aja, udah nggak apa-apa. Saudara. Tapi terima apa adanya itu berarti, oke, kamu jelek. Tetapi di dalam tangan saya akan bantu, saya akan rawat, saya akan sembuhkan, saya akan sekolahkan, sampai sekali waktu engkau menjadi luar biasa. Amin. Dan itu yang Allah sedang mau buat dalam hidupmu. Saudara, dia terima kita apa adanya. Tetapi dia mau buat kita menjadi orang yang luar biasa. Saudara, bahkan impian Allah itu selalu lebih tinggi daripada impian kita.
Saudara, engkau punya cita-cita apapun, saudara. Saya percaya bahwa impian Allah lebih tinggi. Saudara, pada waktu saya mungkin berumur sekitar 12 tahun. Saya lihat hamba Tuhan perempuan. Pada waktu itu jarang, saudara, ada hamba Tuhan perempuan. Dan ada seorang hamba Tuhan perempuan, saudara, ya, itu menerjemahkan dengan sangat berapi-api, saudara, di depan. Kemudian saya duduk di situ dan saya berkata begini, Tuhan, kalau sekali waktu saya besar, engkau pakai saya jadi penterjemah, cukuplah sudah. Ya, itu sesuatu yang bagus buat saya. Cukup untuk jadi penterjemah, itu cukup. Ya, saudara, tetapi Tuhan berkata, impianku lebih daripada impianmu. Saudara, dan kalau saya sekarang berdiri di depan banyak orang, ya, di depan ribuan orang, saudara, saya pernah berdiri. Saudara, dan saat itu saya berpikir, Tuhan, saya dulu cuma minta jadi penterjemah. Tuhan berkata, ya, karena impianku selalu lebih tinggi daripada impianmu. Saudara, pada waktu saya lulus sekolah, saudara, saya lulus sekolah arsitek dari Belanda. Saya pulang, saudara, dan saya itu bilang begini sama Tuhan, ya, di tengah kenaifan saya, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya jadi mahasiswa, hidup pas-pasan, saudara, ya. Saya pulang, saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kalau saya ini punya rumah, ya, dengan 2 kamar aja, ya, udah cukup lah, ya. 1 buat saya, 1 buat anak saya, cukup. Saya bilang, kalau engkau kasih gaji saya sebulan 3 juta aja, ya, cukuplah sudah. Saya bilang, buat saya itu sudah hidup yang sangat indah, sangat baik, ya. Saya berkata, cukuplah sudah. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, impianku jauh lebih tinggi daripada impianmu. Saudara, dan akhirnya sampai sekarang saya lihat, Tuhan berikan saya rumah dengan 5 kamar, saudara, ya. Tuhan berikan saudara saya gaji lebih dari 3 juta, saudara, ya. Saya lihat bagaimana Allah membawa saya dari satu tempat ke satu tempat. Tapi sebelum sampai kepada impian Tuhan dalam hidupmu, Allah perlu bawa engkau lewat satu langkah demi langkah yang lain. Dan langkah yang pertama adalah yang namanya iman. Langkah yang pertama adalah yang namanya iman. Kalau saudara tidak punya iman, maka saudara tidak bisa ke langkah-langkah selanjutnya. Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara, iman, bahkan Alkitab berkata apapun yang kau kerjakan, kalau tanpa iman adalah dosa. Saudara, banyak anak Tuhan bilang dia punya iman, tapi tidak punya. Dia bilang iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1, cuma itu, terus apa? Saudara, dan saya mau berkata iman adalah sesuatu yang real pengalamanmu dengan Tuhan. Engkau harus tahu bagaimana engkau berjalan dengan Tuhan. Sampai istilahnya engkau itu mulai mengenal gitu lah. Seluk-beluknya Tuhan. Saudara, saya sedikit cerita. Saya tahu yang namanya iman dari sejak kecil. Tapi satu pengalaman yang real, saudara, bagaimana saya melihat iman itu mulai dikerjakan Allah. Itu pada waktu saya pengen mobil. Saudara, pada waktu itu saya ingin mobil, saya bersama adik saya, saudara. Lalu 2 adik saya. Saudara, kami bertiga itu ingin sekali mobil. Saudara, pada waktu itu, saudara, ya, saya bilang sama ayah saya bilang, Pak, saya pengen mobil. Ayah saya tersenyum dan berkata begini, kalau dari saya, tidak akan dapat. Dia bilang begitu. Tapi kalau kamu minta Tuhan, itu urusan kamu dengan Tuhan. Saudara, saya sudah dengar itu dari ayah saya, dari pihak dia tidak mau kasih saya. Dia tidak punya uang, dia juga tidak mau kasih saya mobil. Saudara, waktu itu saya masih sangat muda, usia 17 tahun, sudah minta mobil. Ya. Tetapi saudara, saat itu saya berpikir, ya kenapa enggak? Ini saatnya saya mulai jalan dengan Tuhan. Saudara, dan saat itu saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa tanya Tuhan. Tuhan, boleh enggak sih saya dapat mobil? Boleh enggak sih saya minta mobil? Saudara tidak tahu bagaimana itu di hadirat yang mantap, sejahtera. Nah, ini pertama. Engkau tidak bisa mengimani sesuatu kalau engkau tidak tahu bahwa Tuhan boleh atau tidak. Bagaimana engkau bisa mengimani sesuatu kalau engkau tidak pernah mengerti Tuhan itu bicara apa buat engkau? Saya bersyukur. Pada saat itu saya tanya Tuhan, boleh enggak? Ini dirasa di dalamnya bisa mantap gitu. Boleh, sejahtera. Saudara, dan itu awalnya. Saudara, langkah yang kedua setelah itu, saudara, ya, saya mulai sehati dengan adik saya. Kami mulai lihat mobil-mobil, kami menentukan. Karena kami belajar, saudara, ya. 2 orang sepakat meminta sesuatu, Allah memberikan. Jadi kalau banyak dukungannya lebih cepat. Nah, ya, sehati. Dan kami harus tahu apa yang kami mau. Jangan sampai satu doa minta mobil A, satu mau minta mobil B, nggak bisa, nggak sehati. Jadi kami lihat semuanya, akhirnya kami tahu.
Kami tahu bahwa kami mau waktu zaman itu saudara ya, itu baru keluar mobil Super Jimny. Terus kami tentuin warnanya putih. Kami mau yang bagus, kami mau yang komplit saudara. Saudara, terus kami tidak berhenti sampai di situ. Karena Alkitab juga berkata bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Betul? Ya. Saudara, iman itu juga timbul karena pengetahuan. Saudara, ada ayatnya. Nah, banyak anak Tuhan kenapa imannya tidak timbul dan tidak tumbuh? Karena tidak pernah dengar firman Tuhan dan tidak pernah punya pengetahuan. Saudara, saya bersyukur bahwa sejak dari kecil kami anak-anaknya Pak Yusak itu dengar firman. Kami baca firman sejak umur 8 tahun. Saudara, itu wajib saudara ya. Kemudian saudara kami dengar khotbah itu sering saudara. Dan saat itu saya sudah tahu tentang Yonggi Cho. Saya tahu bahwa kalau dia mengimani sesuatu, dia itu bawa gambarnya. Tumpang tangan, saudara ya, dipelototin terus tuh gambar. Saudara, dan saya berpikir kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Saudara, kami cari gambarnya, saudara. Kami cari gambar mobil itu, dan kami sehati tumpang tangan. Tuhan yang seperti ini kami mau di dalam nama Yesus. Saudara, tidak cukup seperti itu. Saudara, kalau kami ini di jalan naik mobil sama ayah saya, misalnya mobil Super Jimny lewat, kami semua teriak, dalam nama Yesus yang mobil seperti itu, saya mau. Nah, tidak cukup seperti itu, saudara. Kalau kami di tempat parkir, saudara kami berhenti, kami cari mobil Super Jimny. Nanti kalau ada tak kelilingin, saudara kelilingin dulu. Ya, Alkitab berkata seperti tembok Yeriko, dikelilingin runtuh, ini dikelilingin, saudara ya. Jadi kamu nih anak-anak muda ya, kalau kamu itu tidak pernah berani melangkah dengan Tuhan seperti itu, kamu tidak akan pernah lihat mujizat. Kalau kamu itu ya modelnya gini, duduk, dengerin firman, pulang, ya begitu saja. Saya bilang percuma. Kamu tidak akan pernah tahan menghadapi dunia ini. Karena kamu tidak pernah lihat real bagaimana Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Saudara, saya tantang kau sungguh, bahwa engkau harus kenal Tuhan. Engkau harus dengar dia bicara. Ya, engkau harus baca Alkitab. Dan engkau harus lihat bagaimana dia berbuat sesuatu yang nyata dalam hidup ini. Saudara, saya bersyukur sejak kami berdoa seperti itu. Ya, kami lihat bagaimana Tuhan itu mulai membukakan pintu berkat. Saudara, orang-orang itu datang ke rumah kami ya. Bawa uang kasih kami. Tante-tante, om-om, kakek, nenek, semualah buyut siapapun saudara. Yang biasanya tidak pernah ngasih, sekarang ngasih ampau semuanya. Semuanya ngasih. Dalam waktu hampir tidak sampai 2 tahun saudara. Saudara, itu terkumpul 7 juta. Sedangkan harga mobil itu 9 juta saudara. Tapi waktu itu sudah tidak tahan. Tinggal 2 juta toh, sudah tidak tahan. Dengan harga 7 juta kami minta izin sama ayah kami untuk diajak keliling cari mobil. Saudara. Kami mulai lihat yang namanya iklan-iklan mobil dijual. Dan sampailah akhirnya satu mobil saudara Super Jimny. Itu mobil baru dipakai kurang lebih 3 bulan. Kemudian mau dijual sama orangnya karena mobil itu nabrak saudara. Jadi mobil itu dipakai oleh anak lakinya, saudara, dibeliin baru crash saudara 9 juta. Dan kemudian hampir 10 karena dilengkapi dengan pelek racing dengan segala macam komplit, tempat duduknya juga racing saudara ya. Saudara, kemudian dipakai nabrak. Dibenerin saudara, terus ini orang Chinese yang punya. Dia bilang kalau dipakai sekali nabrak itu namanya mobil bawa sial. Saudara ya. Jadi lebih baik dijual lah katanya ya, buang sial katanya ya. Terus kemudian beli lagi yang baru. Nah, dia tawarkan itu dengan harga 9 juta. Karena sudah dilengkapi semuanya dengan pelek racing sebagainya. Saudara, kami pulang. Kami tawar 7 juta ya jelas tidak mau lah. Waktu itu tuh 2 juta itu beda banyak banget saudara ya. Kalau sekarang tuh mungkin beda sekitar 10 juta. Tidak kayak model sekarang saudara. Saudara, dan saat itu bayangin mobil masih segitu, mobil baru itu sekitar 10 juta. Saudara, dan saat itu saudara, itu sesuatu yang besar sekali yang kami sedang imani. Saudara, dan pulang, ya jangan tiruin doa itu. Kami udah tidak tahan lagi, kami berdoa begini, Tuhan, buat orang itu tidak sejahtera, tidak bisa tidur. Saudara ya, kami berdoa lagi, kami berkata, Tuhan, pokoknya tidak ada orang yang lihat mobil itu, dibutakan semuanya. Ya. Tidak ada yang nawar, tidak ada yang cari. Pokoknya mobil itu milik kami. Sudahlah saudara, segala sesuatu diklaim oleh keluar. Dalam nama Yesus mobil itu milik kami. Tidak pergi kemana-mana. Wah sudah segala macam.
Itu doa paling jahat, saudara ya, yang pernah saya doakan buat orang lain. Ya, karena kami berkata bertiga itu kami berkata, Tuhan supaya jangan dia biar gelisah terus, nama kami terdengar di suaranya, wah segala macam lah ya. Pokoknya kayak guna-guna jambi-jambi keluar semuanya, saudara. Ya, jangan tiruin yang bagian itu, saudara. Saudara, tetapi saya lihat bagaimana Tuhan tuh tahu kepolosan kami. Sekali lagi ya, Tuhan itu Allah yang sangat mengerti dan sangat peduli. Dia bukan Allah yang berkata begini, doanya kurang rohani, coret. Dia bukan berkata begini, tata bahasanya doanya nggak sopan nih ya. Ngutukin lagi supaya orang nggak bisa tidur, coret. Enggak, saudara. Dia Allah yang menanggapi iman. Dia Allah yang mengerti setiap bahasa. Kalau saudara sekali waktu jadi ibu, saudara akan mengerti. Ya, untuk anak yang bayi, dia enggak perlu, ibu-ibu enggak nunggu bayi kita ngomong gini, halo lapar. Pokoknya enggak bisa ngomong lapar, enggak tak kasih makan. Enggak kan? Dengan bahasanya, lo kok ngerti kalau lapar? Karena kita ibunya. Nanti umur 1 tahun, dia enggak perlu ngomong lapar. Dia enggak perlu nangis. Buat susu dia cuma gini, saudara ya, kita tahu itu susu, ganti. Nanti umur 2 tahun, kita tahu lagi. Bahasanya berganti lagi. Cucu, tahu. Saudara ya, bukan cucu loh, susu maksudnya ya kan? Tahu. Tapi kalau sampai umur 10 tahun ngomongnya cucu, ngawur. Ya, betul kan? Demikian juga Tuhan. Tuhan mau kita itu bertumbuh dan belajar. Tapi kalau Tuhan berpikir kamu sudah 3-4 tahun, tetap tidak punya iman, Tuhan berkata, lu tidak punya iman, seumur hidup lu tidak dapat apa-apa. Kata Tuhan, salah sendiri. Nggak ngerti kok. Saudara, kalau sudah 4-5 tahun di dalam Tuhan, engkau masih tidak punya iman yang membawa dari alam roh jadi alam daging. Parah. Seluruh isi Alkitab, itu isi jodoh. Ambil itu. Itu sampai seminggu saya lupa lah. Itu orang beneran telepon dan bilang, gak ada yang nawar sejak kalian datang. Gak ada yang lihat, rupanya jambi-jambi kita berhasil juga. Saudara, dia berkata, hati saya juga tidak tenang. Rasanya mobil ini sebelum dibawa pergi sialnya ada terus, katanya. Sudahlah 7 juta ambil saja. Saudara, dan kami punya mobil pertama ya, wah keren lah pokoknya, itu mobil bagus banget saudara, buat zaman itu mengkilap banget saudara ya. Terus semuanya pelek racing, tipnya pun yang terbaik saudara, AC-nya yang muter balik-balik begitu, wah pokoknya paling bagus lah, keren banget saudara. Dan kami dapat dengan harga yang sangat murah saudara. Dan saya tahu Allah sedang menunjukkan sesuatu dalam hidup saya, bahwa tidak ada yang mustahil buat dia. Sejak itu saudara, sepertinya saya kayak tahu kuncinya lah untuk mendatangkan banyak hal dalam hidup ini bersama Tuhan. Asal Tuhan setuju aja, saya tahu bisa, saudara, bisa. Dan itu terus berlanjut saudara sampai hari ini saudara. Ya, pada waktu saya universitas, saat itu kami buat KKR saudara di Belanda dengan kebutuhan 15.000 gulden saudara. Dan saudara, saat itu 15.000 gulden itu kira-kira ya kalau sekarang itu 150 juta saudara. Saudara, dan itu buat mahasiswa itu benar-benar mustahil bin mustajab saudara ya. Itu enggak ada yang punya uang saudara. Kami benar-benar enggak punya duit, enggak punya uang saudara. Tetapi kami lihat bagaimana KKR itu jadi. Semuanya anak muda. Tidak ada satu panitianya yang di atas 30 umurnya. Semua anak muda saudara. Saudara, pada waktu itu saudara, kami tidak pernah bisa pinjam aula yang terbesar di kota itu. Dan kami berhasil meminjamnya saudara. Kami berhasil meminjamnya. Saudara, kami cuma bisa lihat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu, tapi saya berdoa supaya kalian menjadi pemuda dan remaja yang berbuat sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya rindu ya kalian bisa berdiri di sekolah dan buat satu KKR di sekolah kalian. Saya rindu mungkin gedung-gedung yang terbaik di sini, yang tidak pernah bisa disewa oleh orang lain, kalian bisa sewa buat melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya berdoa supaya tampil di antara anak-anak muda, ya. Mungkin saudara, pemain-pemain sinetron yang terbaik. Loh, kenapa enggak? Ya. Muncul di anak-anak muda, pemusik-pemusik yang the best, saudara.
Tapi saya lihat anak-anak muda itu seringkali loyo gitu loh. Sampai kadang-kadang saya kesel banget. Kalian ini loh, kok cuma begini-begini, ini maunya apa? Maunya apa? Sungguh dengan modal nyanyi kayak tadi, saudara ya. Wah, ya. Istilahnya nggak nyampe kemana-mana deh. Ya. Kelihatan dari cara kalian nyanyi. Kelihatan dari cara kalian nyembah, saudara. Ya, kalian tidak sedang berapi-api dengan Tuhan. Kalian sedang tidak punya keintiman dengan Tuhan. Saudara. Dan mau kemana modal begitu? Saudara, kami dulu kalau kebaktian, saudara, di Belanda, kebaktian ini bisa 4 jam. Saudara. Kami nyanyi nyembahnya saja itu 1,5 jam. Saudara, dan suasananya berbeda. Sesuatu yang mengalir dari dalam, saudara. Sesuatu yang mengalir dari dalam. Saudara, pemain musiknya juga nggak bisa biasa-biasa aja. Wah, kalau mereka main ya udah tangan gerak, badan gerak, saudara ya. Sampai saya berkata kadang-kadang tuh sampai pemain keyboardnya dikasih kursi itu nggak mau. Dia bilang, kenapa sih nggak mau pakai kursi? Nggak bebas gitu loh katanya. Kalau main keyboard nggak pakai kursi kan bisa ikut loncat-loncat katanya. Karena ada Pak sesuatu yang membakar, sesuatu yang membakar. Saya berdoa supaya yang seperti itu akan terjadi. Ya, gerakan ini sedang ada. Masalahnya saudara mau ikut di dalamnya atau saudara akan terlewatkan. Saudara akan terlewatkan. Kita lihat yang selanjutnya setelah iman, saudara. Dikatakan dia mempunyai pengharapan. Saudara, kalau anak-anak muda ini tidak pernah tahu tentang pengharapan. Dia tidak pernah lihat yang besar yang di depan. Ya. Saudara berpikir, ya surga neraka jauh. Yang dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka tidak cuma orang tua yang sudah mau mati. Banyak anak muda berpikir, saudara ya, yang lihat surga dan neraka cuma orang tua yang mau mati. Di sini ada banyak anak-anak muda yang masih kecil, umur 7 tahun, saudara, yang sangat muda. Mereka mulai dibukakan oleh Tuhan, saudara, tentang surga dan neraka. Saudara, kemarin bahkan saya dengar ada satu anak dari Don Bosco, saudara, 7 jam dibawa ke neraka oleh Tuhan. Saudara, dan dia sampai lihat tingkat demi tingkat, saudara, di neraka. Saudara, dan dia juga berkata, jangan main-main lah. Dia bilang sama teman-temannya ya, jangan main-main. Ya, ini waktunya. Tuhan itu enggak main-main lagi dengan kita. Dan iblis juga enggak main-main, saudara. Ya, salah satu temannya, saudara, dia ini anak Tuhan ke gereja, sungguh-sungguh lah kira-kira. Terus kemudian saudara dia mulai bosan. Kemudian dia mulai coba, saudara, yang namanya pacaran bebas, pergaulan bebas. Nah, temennya ini bilang sama dia, lu kan udah pernah tahu kebenaran, ya. Jangan pernah main-main lah, cepat balik. Hari itu dia bilang begitu. Saudara, temannya bilang begini, nantilah gua balik kalau gua udah puas mainin perempuan. Malam itu tabrakan dan mati. Saudara, jangan pernah main-main. Iblis, saya rasa seperti ini. Iblis begitu dengar, dia ngomong begitu, iblis berkata begini, cepat atau lambat anak ini sebentar lagi akan balik ke Tuhan. Anak dia kan bilang, kalau gue udah puas mainin perempuan, gue balik deh ke Tuhan. Nah, tapi gue pengen rasain dulu lah dunia ini. Iblis dengar. Dan iblis berpikir, sebelum dia balik ke Tuhan, malam ini juga tak ambil. Saudara, kita tidak pernah tahu. Iblis begitu mengintai banyak sekali nyawa. Jangan pernah main-main. Ada banyak orang selalu berkata, hidup cuma sekali, kita boleh dong nikmatin semuanya. Saya berkata masuk neraka juga cuma sekali. Gak ada yang pernah masuk neraka dan berkata, gue gak cocok. Di sini Tuhan tolong pindahin dong. Gak bisa. Pilihan sekali dalam hidup ini menentukan pengharapan di depan. Dan waktu itu sangat berharga. Saya selalu berkata kepada banyak anak muda, kenapa sih di Indonesia ini tidak ada pemain balet yang bagus? Kenapa tidak ada pemain sepak bola yang jago? Bahkan sekarang pemain bulu tangkis pun tidak ada yang jago, saudara. Kenapa kita kalah dalam segala sesuatu, soal bisnis, soal apapun dengan dunia lain, dengan Jepang, dengan semuanya? Masalahnya karena anak mudanya, mulainya, startnya kalah. Saudara, kenapa anak muda kita tidak punya pengharapan? Kalau ditanya nih rata-rata, saya bahkan tanya sama saudara, kamu mau jadi apa? Kita bengong, mau jadi apa ya? Nggak tahu. Kalau saudara lihat orang-orang di sana, di luar negeri, anak umur 6 tahun aja sudah bisa ambil keputusan. Saya mau jadi pemain bola profesional. Mereka masuk tim Ajax,
Mereka masuk, saudara. Latihan sehari megang bola 3-4 jam. Mereka sudah tahu kemana. Umur 14 sudah masuk tim internasional kok. Mereka tahu kemana. Yang mau jadi peragawati umur 7 tahun sudah mulai masuk, saudara. Ya, pembinaan. Kenapa? Karena mereka tahu lewat 14 tahun mau jadi peragawati itu tidak pernah bisa lagi. 14 tahun itu buat badan perempuan paling bagus-bagusnya. Itu mulai menata karier. 17, 18, 19, 20, 25 mentok. Habis itu badan perempuan turun kok. Saudara, mereka tahu. Mereka gunakan waktu itu dengan sangat tepat, saudara. Karena mereka tahu waktu akan berlalu begitu saja dan mereka punya pengharapan yang pasti. Saudara, pemain-pemain balet, saudara, itu dimulai umur 5 tahun. Pesenam-pesenam Cina yang terbaik yang selalu menjuarai olimpiade, saudara, itu mulai 4 tahun. Mereka semua tahu pengharapan apa yang ada di depan. Ini bicara dunia maupun surga. Saudara, dan kenapa kita kalah? Karena kita tidak punya pengharapan. Dan hari ini saya juga mau tanya, saudara punya visi nggak sih buat Tuhan? Atau saudara berpikir, ya gue begini aja deh. Pokoknya jalan, kenal Tuhan, ke gereja, selesai. Saudara, kenapa saya mati-matian melayani Tuhan? Karena saya punya visi. Saudara, Tuhan taruh itu sejak saya umur 17 tahun. Tuhan taruh di hati saya. Dalam hati saya pernah lihat ribuan orang, saudara. Ya, itu bertobat, nangis cari Tuhan. Saya lihat ribuan orang, saudara. Itu disembuhkan, mengalami lawatan Tuhan tanpa orang tumpang tangan. Saudara, dan itu Tuhan tanam terus dalam hati saya. Saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu kapan, tapi itu akan terjadi. Saya percaya, sekali waktu saya akan lihat bahwa di Indonesia ini ratusan ribu sekali kebaktian. Ribuan orang di jalan-jalan, ya, akan ada orang yang nangis cari Tuhan. Saudara, Tuhan tanam itu. Dan saya mati-matian kejar ke arah itu. Karena saya tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan saya mulai serius dengan Tuhan, saudara, sejak umur 8 tahun. Saya mulai serius dengan Tuhan untuk baca Alkitab, cari Tuhan, cari panggilan saya sejak umur 12 tahun. Saya berharap supaya remaja di sini mulai punya pengharapan. Setidak-tidaknya pulang, saudara mulai berdoa begini. Tuhan, Engkau mau aku jadi apa? Supaya kalau ditanya, jangan tanya, mau jadi apa? Nggak tahu lah. Gue sekolah yang kebuka aja deh. Yang masuk deh. Saudara, engkau harus tahu Tuhan panggil engkau apa. Kalau mau pelayanan, engkau harus tahu. Saya masih ingat apa yang adik saya alami. Ya. Adik saya yang paling kecil, saudara. Itu pada waktu dia berusia 10 tahun. Dia sudah bilang begini. Saya mau jadi pemimpin pujian. Pada waktu dia umur 10 tahun. Dia berkata, saya mau jadi pemimpin pujian. Setiap kali dia lihat pemimpin pujian, dia berkata, saya sekali waktu akan berdiri di depan dan saya akan jadi pemimpin pujian. Dan saya akan jadi pemimpin pujian yang diurapi, dia berkata. Saudara, padahal pada waktu itu dia gagap. Saudara tahu kan gagap? Ya, kalau ngomong, mau kemana? Mama, mau kemana? Saudara, pada waktu dia berkata begitu, kami ketawa. Kami bilang nanti kalau di depan bilang, Mama mari kita nyanyi. Ya, maunya apa gitu ya. Tapi dia bilang, enggak, saya tahu dan tahu. Oh, Tuhan akan bawa saya jadi pemimpin pujian. Saudara, dan dia mempersiapkan diri dengan benar. Juga secara jasmani, adik saya ini paling tahu yang dia mau. Dia benar-benar generasi Sprite. Nah kan saudara ya, Sprite kan bilang, ku tahu yang ku mau. Adik saya ini dari umur 10 tahun, pertama dia tahu persis bahwa dia di dalam Tuhan dia akan jadi pemimpin pujian. Tetapi panggilan dia secara general, dia berkata saya akan jadi Yusuf. Dia selalu berkata gini, someday saya akan jadi orang, termasuk orang yang terkaya di Indonesia. Dia ngomong begitu dari kecil, saudara, dari umur 10 tahun. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara, kalau dia lihat mobilnya, kelihatannya kurang ajar sih. Dia lihat misalnya mobil Toyota gitu ya, Civic atau apa, dia bilang itu belum mobil, Jaguar tuh mobil. Terus kita suka bilang, lu tuh ngesok banget sih. Enggak. Tapi dalam hidup saya, dia bilang, saya sekali waktu akan mencapai yang terbaik. Secara dunia maupun secara rohani. Saudara, dia tahu dan dia kejar. Saudara, dan dia mempersiapkan diri untuk pemimpin pujian itu 4 tahun. 4 tahun. Saudara, dia doa. Dia bangun pagi itu jam 4 sampai jam 6. Dia nyembah. Dia selalu berkata begini, itu belum jadi pemimpin pujian.
Dia bilang bohong jadi pemimpin pujian di depan kalau dia tidak pernah bisa menyembah Tuhan sendiri di kamarnya. Dia bilang kalau kamu tidak pernah ketemu Tuhan, dia bilang, bagaimana kamu bisa memberikan penyembahanmu di depan orang? Itu cuma show, bukan penyembahan. Itu pada umur 11 tahun dia sudah ngomong begitu. Saudara, dia berkata, penyembahan yang sesungguhnya tidak didasari ya, dengan apa yang dilihat orang. Tapi saya dengan Tuhan. Just you and me. Saudara, dan saat itu kami lihat keseriusan dia. Dia ambil kaset-kaset dia, nyanyi, belajar. Kadang-kadang pasang kaset, saudara, dia berlagak jadi pemimpin pujian, loncat-loncat. Saudara, kami ketawa, kami yang nonton, yang kakak-kakaknya ketawa. Saudara kami ketawa. Saudara, bahkan saudara dia latihan nyanyi sembari loncat-loncat. Karena dia bilang apa? Jaga stamina. Katanya ya. Kalau tidak bisa nyanyi sembari loncat, baru sebentar, gimana mau jadi pemimpin pujian? Katanya ya. Jaga stamina. Katanya. Supaya saya bisa lari sembari nyanyi. Ya. Kenapa kalau musik rock bisa kok? Anak Tuhan pemimpin pujian tidak bisa. Katanya. Saudara, dan pada waktu pertama kali dia memimpin pujian, itu terjadi di satu hari. Di mana Tuhan itu buka kesempatan buat dia. Saudara, hari itu hujan. Ya, yang harusnya memimpin pujian tidak datang. Yang harusnya main musik tidak datang, saudara. Akibatnya, saudara, cuma keluarga kami yang datang dan kurang lebih orang yang biasanya sekitar 200 di rumah yang persekutuan. Ini yang datang mungkin sekitar 70-an, tidak banyak, saudara. Saudara, dan kemudian tidak ada lagi yang lain. Akhirnya adik saya yang satu mesti main gitar. Daniel mesti main gitar. Saya juga mesti tugas, saudara ya, tempat lain. Dan satu-satunya yang tidak tugas cuma dia. Jadi kami tanya, saudara, kamu siap nggak mimpin pujian? Dia bilang, saya sudah siap 4 tahun yang lalu. Nah, saudara, kalau orang tahu kemana dia tuju, persiapannya itu matang. Dan anehnya pada waktu dia maju ke depan, dia sama sekali tidak gagap. Urapannya dahsyat sekali. Sampai ayah saya itu bilang gini, wow, ya, ini anak urapannya dahsyat sekali. Dan saudara, saat itu ya, bahkan dia berani panggil orang ke depan. Siapa yang kehilangan cinta yang mula-mula ke depan. Tidak ditumpangin tangan, dia nyembah orang jatuh kok rebah. Saudara, persiapannya matang 4 tahun. Saudara ya. Saudara, karena itu pada waktu Tuhan buka jalan, dia naik ke atas. Gampang. Karena dia sudah bersiap. Dan hari-hari ini Tuhan bukakan dia banyak hal. Dia itu modal 0, saudara. Ya, pertama dia tidak punya modal, dia tidak punya koneksi. Secara manusia itu tidak mungkin membuat dia Yusuf. Kecuali saudara ya, kalau dia itu bapaknya itu konglomerat, itu lain. Bapaknya tidak punya apa-apa kok, saudara. Ada salah satu saudara yang hari ini Tuhan sudah percayakan ke dia. Dia hampir saudara ya memegang 3 hutan saudara untuk bisa dikelola sama dia. Suratnya, ya, izinnya itu dia yang megang. Dan dia diangkat anak, saudara, sama orang Makassar yang sama sekali agamanya berbeda. Kalau dia datang ke Makassar, saudara, nginepnya di pesantren, dia berkata, Tuhan, Engkau sedang buat apa? Tuhan berkata, aku sedang tunjukkan kepadamu bahwa aku sanggup angkat engkau setinggi apapun. Aku sanggup buka jalan di mana orang tidak pernah ya, bisa membukanya. Masalahnya engkau siap punya pengharapan atau tidak, saudara. Tapi kalau engkau punya pengharapan, ya, jangan pernah berpikir bahwa tidak mungkin. Ya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Saudara, kita lanjutkan. Setelah punya pengharapan dikatakan apa, saudara? Tetapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Nah, ini masalahnya. Saudara, ada banyak anak Tuhan punya iman, punya pengharapan, begitu sampai sengsara mundur. Saya mau berkata, tidak pernah engkau bisa mencapai target Tuhan tanpa melewati yang namanya kesengsaraan. Kesengsaraan di dalamnya itu cuma ada 2 hal. Yang pertama adalah pembentukan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua adalah bayar harga. Karena untuk segala sesuatu ada harganya. Saudara, yang ini 2 hal ini ada di dalam kesengsaraan.
Saudara, yang pertama, kesengsaraan adalah untuk membentuk karakter kita. Allah tidak pernah percayakan perkara yang besar sebelum kita, saudara ya, jadi karakternya. Saudara, Alkitab berkata sebelum engkau akil balik, itu disebutnya dewasa, matang. Maka semua kita sama seperti seorang hamba. Artinya tidak ada bedanya. Tidak punya hak untuk mewarisi apa-apa. Kalau engkau belum matang, belum dewasa, saudara. Saudara, walaupun misalnya saya ini punya uang, berapa lah? 10 juta. Saya tidak akan kasih uang 10 juta ini untuk anak saya yang umur 3 tahun. Dan bilang, nih 10 juta, pakai seperti yang kamu mau. Enggak kan? Dia belum bisa, saudara. Saudara, tapi pada sesuai dengan umurnya. Saudara, sesuai dengan umurnya. Dan inilah disebut pembentukan. Saudara, setiap dari kita harus mengalami pembentukan Tuhan. Saudara, saya selalu berkata begini, semakin engkau harus naik ke atas, engkau harus berani turun ke bawah. Nah, saya sekolah arsitek. Dan saudara yang sekolah arsitek tahu. Kalau saudara gedung itu cuma 1 tingkat. Maka fondasinya cukup 50 cm. Cukup 50 cm ya. Kamu gali 50 cukup 1 tingkat. Coba saudara dengan fondasi 50 cm. Kamu coba tinggihin jadi 2 tingkat. Ambruk itu rumah. Retak, hancur. Untuk 2 tingkat, saudara, fondasinya sudah perlu 75, saudara ya. Untuk 4 tingkat, saudara, itu sudah tidak bisa fondasi biasa, mesti ditancap, saudara. Untuk satu hal yang besar, saudara, tidak bisa cuma ditancap, saudara. Habis ditancap, itu mesti dirangkai dengan beton, dicot lah semuanya. Dan itu miliar, itu lama ya, saudara. Tetapi semakin tinggi ke atas, maka engkau harus siap semakin turun ke bawah. Dalam. Fondasinya bisa puluhan meter ke dalam. Saudara, kalau engkau mau naik ke atas. Nah, banyak anak Tuhan mau jadi pemimpin, tidak punya mental hamba. Gampang, saudara ya. Saya pernah Tuhan bilang begini, kalau ngosek WC aja tidak bisa bersih. Ya, jangan percayakan apa-apa, kata Tuhan. Ini simple. Tapi kalau saudara ini dikasih nih ya, misalnya nih kasih satu. Ini WC, tolong bersihin. Nanti kan kelihatan sifat saudara. Ya. Anak yang tidak pernah kerja, tidak punya mental seorang hamba, pasti yang pertama apa? Gelutu. Wah gini suruh ngosek ngapain? Kemudian apa? Asal-asalan. Cek, selesai. Di sini masih kotor, di situ masih kotor, di situ masih kotor. Saudara, mental saudara itu kelihatan pada waktu caramu menghandle, mengerjakan hal-hal yang kecil. Saya masih ingat saudara waktu saya di Belanda. Saudara, pada waktu itu saya dapat giliran ngosek WC. Dan saya kerjain asal-asalan. Kemudian selesai, saya keluar, teman saya masuk dan dia bilang, ini masih kotor, ini masih kotor. Saya jawab dengan santai. Gua kesini buat sekolah, nggak buat jadi babu. Saya bilang gitu ya. Saudara, saya keluar. Teman saya cuma bilang, tugas-tugas, lu tetap mesti ngerjain yang baik. Karena kami di rolling, saudara ya, mesti ada waktunya untuk ngosek WC. Saudara, tapi kemudian saudara, pada waktu saya ke kamar, Tuhan bilang begini. Kalau cuma WC yang 1 kali 2 meter saja, kamu tidak bisa kuasai. Aku tidak bisa percayakan banyak hal dalam hidup. Saudara, itu Tuhan jelas ngomong. Sikapmu menunjukkan bahwa engkau bukan seorang hamba. Saudara, dan hari-hari itu saya makin hari makin belajar bahwa Allah sedang membawa saya turun ke bawah. Karakter itu dibentuk. Saudara, untuk bisa dipercaya. Kalau saudara dapat uang aja dari orang tua 100.000, habis buat perkara-perkara yang tidak penting. Ya, beli baju lah, beli inilah, beli itulah. Bagaimana Allah bisa percayakan jutaan buat engkau? Kalau engkau tidak pernah nanya nih uang 100.000 Tuhan ini buat siapa? Nah, saya itu melihat sesuatu yang indah saudara dalam hidup anak saya. Saudara, anak saya itu masih kecil sebenarnya. Masih umur 10 tahun saudara dan 9 tahun. Tetapi yang luar biasa saudara. Saya berpikir, saya dulunya tidak ngerti kenapa Tuhan itu percayakan uang dalam hidupnya. Saudara, yang pertama itu ayah saya yang dapat. Ayah saya berkata, bukain tabungan. Saya mau ngasih uang buat anakmu. Terus dia taruh saudara uang di situ buat tabungan dia sendiri. Saya masih berpikir bahwa ini anak masih terlalu kecil lah untuk punya tabungan sendiri, untuk megang uang sendiri. Pada waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu itu mulai.
Saudara, tetapi pada waktu itu saya lihat, sekali waktu dia dapat ampau dari ulang tahunnya. Terus dia bilang begini, Ma, ini potong perpuluhan sebagian. Yang sebagian saya pengen ngasih orang ini. Terus dia bilang kemudian sisanya masukin buat sekolah, karena sekolah sedang butuh uang buat dana. Terus dia bilang sisanya tolong masukin di tabungan. Dia rinci semuanya. Dan tidak ada satupun yang dia pakai buat beli hadiah, mainan, ataupun baju. Jadi saya godain dia, saya bilang begini, kamu kok enggak beli mainan? Dia bilang buat apa? Mainan saya kan sudah banyak. Terus saya bilang, kamu kok enggak beli baju lah, kaos yang lagi ngetren, kaos bola lah, dia paling suka bola kan. Saudara, dan dia berkata, buat apa? Ya, baju kan sudah banyak juga. Saudara, dan saat itu Tuhan ngomong begini sama saya, lihat, walaupun usianya masih kecil, tapi cara berpikirnya sudah bisa dipercaya. Saudara, nah Tuhan berkata, ada orang yang sudah gede, tapi cara berpikirnya belum bisa dipercaya. Karena itu Tuhan berkata, aku tuh gak lihat usia. Aku lihat apakah anak ini bisa atau tidak untuk dipercaya. Dan saudara, saya sekarang suka kodain anak saya. Ya, setiap kali dia ulang tahun dia dapat berkat banyak, saudara ya. Lumayan lah 500.000 atau apa, saya suka bilang, lu kecil-kecil kok udah megang puluhan juta sih. Di tabungan dia lumayan loh saudara, banyak duitnya saudara ya. Terus dia selalu senyum, dia bilang begini. Ya, dia bilang, saya rajin ngasih perpuluhan pasti nyumber terus dong mah, katanya ya. Saudara, walaupun 9 tahun, 10 tahun. Dia sudah tahu prinsip Alkitab. Dia berkata bagaimana mungkin mah kalau saya ngasih ke Tuhan, Tuhan tidak kembaliin. Ya saya jelas tambah lama tambah kaya. Katanya. Nah tapi ada orang yang sudah sampai SMA. Ngasih perpuluhan aja kagak. Berani tanya ke Tuhan berapa. Saudara, ngasih. Barusan ini saudara di gerejanya mau bikin gereja baru. Mau bangun gereja baru. Terus kemudian semua disuruh doa. Ya ditanya suruh ngasih berapa. Saudara, dia mengerti prinsip. Walaupun umurnya baru 10 tahun. Umurnya baru 9 tahun. Tapi ada banyak anak Tuhan. Yang usianya sudah jauh. Tak mengerti prinsip-prinsip Alkitab. Nah saya berdoa. Supaya kita belajar saudara. Untuk dewasa. Dibentuk. Membiarkan hidup kita ini dibentuk. Melewati apa? Kesengsaraan. Ya. Kadang-kadang Allah perlu rendahkan. Dan kita perlu bayar harganya. Untuk apapun ada harganya. Ya, untuk apapun, saudara. Saudara mau urapan, ada harganya. Saudara mau berhasil, ada harganya. Saudara mau sukses, ada harganya. Saudara mau pintar komputer, ada harganya. Belajar dong. Saudara mau latihan, mau jadi pemain keyboard yang diurapi, ada harganya. Saudara mau jadi pemimpin pujian yang diurapi, ada harganya. Saudara, dan itu melewati kesengsaraan. Tanpa saudara lewati itu, saudara tidak akan lulus. Dan dikatakan kesengsaraan menimbulkan sesuatu. Dia bilang tidak cukup cuma modalnya bayar harga dibentuk. Kita dibutuhkan yang namanya ketekunan. Ketekunan ini adalah ujian kesetiaan. Karena ada banyak orang modelnya kayak Coca-Cola yang dikocok itu lah saudara ya. Begitu dibuka, set, saudara dalam waktu singkat hilang. Sudah tak berbekas. Saya melihat ada banyak orang pada waktu dapat api. Red, nyala-nyala. Doa deh 3 jam sehari. Cuma sehari, besok sudah tidak ada lagi. Dan yang seperti ini tidak didapati ketekunan. Tidak didapati kesetiaan. Saudara, Tuhan sedang cari satu generasi yang setia sampai akhir. Amin. Setia. Kalau saudara pernah lihat, ada banyak pendeta besar. Percayalah. Jangan lihat hasilnya sekarang. Lihat kesetiaan yang dia bayar. Saudara, saya hampir tanya ke semua gereja besar. Pendetanya memulai, itu kadang-kadang dari 10 orang, 20 orang bertahun-tahun. Saya ketemu dengan banyak pengusaha-pengusaha besar. Mereka mulai merintis perusahaannya dari kecil. Saudara, ketekunan menghasilkan banyak sekali. Banyak sekali. Saya baru baca soal Kentucky. Kemudian dia berkata di situ, sebelum dia seperti sekarang, saudara, dia menawarkan kepada lebih daripada 300 orang buat beli resepnya itu loh saudara ya, beli resep Kentucky itu, dia tawarkan kepada lebih dari 300 orang. Coba kalau kepada 200 orang dia stop. Dia bilang gini, udahlah, memang nggak ada yang mau beli resep gua, nggak ada yang mau biayai saya. Dia nggak pernah sukses.
Sampai akhirnya dia ketemu oma-oma tua atau orang rada tua gitu, berkata, ya sudah deh, kamu jalanin, kamu bikin kios kecil, ya, ini tak kasih modal. Setelah dia ke 300 orang nih nanyain, bilang siap mau ngasih modal enggak buat saya, mau enggak, ini resep enak loh, percaya nih, ayam enak. Dulu tuh belum ada ayam yang dibungkus tepung. Jadi semua orang berkata gini, mana mungkin sih mau beli ayam dibungkus tepung, aneh katanya. Saudara, tetapi orang ke 300 berkata, iya deh tak modalin kios kecil. Dan saudara tahu sekarang kayak apa? Coba dia berhenti di 200. Saya baru baca riwayat Starbucks. Saudara tahu Starbucks ya? Saudara ya. Saya tuh suka baca orang sukses karena saya tahu itu membuat saudara saya bangkit. Saudara, Starbucks itu dia dulunya pegawai rendahan, sangat rendahan. Saudara, dan kemudian saudara ada satu kedai kopi itu sudah bangkrut, saudara. Dan semua orang menyerah. Katanya di daerah itu tidak mungkinlah berhasil bikin kedai kopi. Semua orang menyerah, bahkan investornya semua sudah tinggalkan. Dan kemudian saudara, dia berkata, ya sudah, daripada semuanya sudah tidak mau, alat-alatnya, mesin-mesin kopinya juga sudah tidak ada yang mau beli. Saudara ya, sudah kuno. Dia berkata, boleh tidak saya jalani? Orang berkata, silahkan. Saudara, dia cuma pegawai biasa. Dia cuma berkata, sudahlah, semua sudah menyerah, saya belum menyerah. Satu. Saudara, dia bukan yang punya. Yang punya sudah bilang tutup aja. Ya. Dia bukan juga investornya. Investornya bilang tutup aja. Cuma ada satu pegawainya yang berkata, jangan tutup. Saya yang jalanin, sendirian. Saya jalanin. Berhasil tuh. Jadi Starbucks yang sekarang di mana-mana. Saudara, ketakutan menghasilkan sesuatu. Saya bisa cerita tentang McDonald's, saya bisa cerita tentang Thomas Alva Edison. Dan semuanya membutuhkan yang namanya ketekunan. Jadi kalau engkau anak muda dan engkau mencoba 3 kali menyerah, bilang sama dirimu, belum apa-apa mau menyerah, mau jadi apa kamu? Saya masih ingat pada waktu Tuhan menyuruh saya berjuang di Belanda. Saya ujian mekanika, saudara ya, ujian buat arsitek mekanika. Aduh, itu pelajaran susah. Saya pusing setengah mati, saudara ya, untuk menghitung bangunan-bangunan yang setengah mati, saudara. Saya ujian 7 kali, saudara. Dapatnya 4 terus, saudara. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, udah deh, gue nggak bisa mekanika, mau sampai kapanpun nggak bisa, nggak mudeng kok Tuhan. Ya. Dan saat itu Tuhan cuma jawab senyum, dia berkata begini, kalau 7 kali sudah menyerah, kecil kekuatanmu, mau jadi apa kamu? Saya bayangin 7 kali dibilang kecil, ya. Tapi itu Tuhan. Dan saya ujian lagi, udahlah, sampai gurunya apal kali lihat muka saya, saudara ya. Toh akhirnya saya lulus, akhirnya saya dapat 7 kok, ya walaupun tidak 10, gitu ya saudara ya. Tapi saya belajar, saudara. Saya tahu benar yang Tuhan katakan, ketekunan. Kita lanjutkan, saudara. Setelah itu dikatakan, saudara, ketekunan menimbulkan tahan uji. Kuat. Itu kekuatan tersendiri. Tahan uji menyebabkan engkau punya kekuatan yang dahsyat. Dan dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tapi tidak stop sampai di situ. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ditutup dengan kasih dan Roh Kudus. Saudara punya itu, saudara tidak bisa kalau saudara tidak punya kasih. Kasih ini menyempurnakan segalanya. Kasih ini membuat fokusmu bukan buat diri sendiri. Fokusmu buat Tuhan dan sesama manusia. Maka segala sesuatu yang kau capek nanti, tidak untuk memuliakan diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan dan untuk sesama manusia. Tapi tidak cukup untuk itu, dikatakan dengan apa? Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, ya, dan mengingatkan kita, memberi kita kekuatan. Hari-hari ini, saudara ya, saya kemarin dipanggil, saudara, karena ada 5 kejadian di komplek perumahan saya. Itu namanya pembantu atau babysitter ditepok, saudara. Habis ditepok, dibawa ke mobil, dibilangin, dikasih instruksi. Ya, kamu nanti ke rumah ngambil barang berharga, sebut aji-aji 3 kali. Nggak tahu, saya lupa. Saya dikasih tahu kemarin, tapi lupa, saudara ya. Dan itu kalau aji-aji itu disebut, lemari besi, berangkas pun buka dengan sendirinya, saudara. Dan itu terjadi, saudara.
Sampai ada yang kehilangan berlian gede-gede, ya, miliaran di lemari besi, disebut aji-ajinya 3 kali, buka, saudara. Dan itu diambil, dibawa, saudara. Saudara, kemudian ada yang macam-macam lah, kehilangan uang, handphone, semuanya, saudara. Itu kejadian di komplek kami 5, dan polisinya berkata itu menyeluruh di seluruh Jakarta. Dia bilang, dan itu yang gurunya ini ya, katanya pakai sorban gitu, saudara, ya, dari pengakuan mereka yang ditangkap. Saudara, dan kemudian itu langsung begitu kena tepuk ya, dihipnotis, terus di mulutnya itu nanti dikasih kayak sesuatu bab gitu. Jadi begitu dia ngomong itu 3 kali ada mantranya bisa terbuka. Saudara, dan itu membuat saudara ya, orang-orang bisa diperalat begitu rupa. Dan ini polisinya yang ngomong. Dia berkata ini gerakan terorganisasi dengan baik, sangat baik. Mereka ini dia bilang menguasai ilmu-ilmu gelap, dan mereka ini sedang mengumpulkan uang untuk membuat kerusuhan di Indonesia. Nah, ini terorganisasi dengan sangat baik. Ya, dia bilang kemarin aja dalam satu hari terjadi 5 kasus sudah dalam 1 hari sudah. Ya, di salah satu lokasi saja di kota Bekasi aja 5 dalam 1 hari. Dia bilang belum yang di Jakarta. Ini terorganisasi dengan sangat baik. Dan salah seorang teman saya berkata, hanya dengan Roh Kudus kita bisa. Salah satunya, teman saya pas bawa keluar dari bank bawa uang 12 juta. Saudara, pada waktu itu dia mau turun, tiba-tiba Tuhan bilang, berbahasa roh. Dia berbahasa roh. Turun, saudara, disamperin seseorang, ditatap matanya, dibilangin gini, jam berapa ini? Dia tunjukin jam berapa, orang ini mau terus. Dia bilang, kenapa sih? Pokoknya terus matanya dipelototin gitu-gituin, saudara. Tapi kenapa karena dia berbahasa roh terus, saudara. Dan sampai akhirnya ada orang lewat, dia bilang, Pak, ini nih Pak, katanya mau ngomong sama Bapak. Terus dia langsung jebret naik lagi ke mobil pergi, saudara. Saudara, dan saat itu saudara dia tahu, karena dia diberitahu oleh Roh Kudus. Saudara, ini hari-hari yang sangat jahat, ya, sangat jahat. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu ada iblis sedang merajalela. Mari berjalan dengan Roh Kudus. Saya masih ingat waktu anak saya beberapa hari yang lalu berkata, urapin. Saya bilang, kenapa? Saya mimpi tidak enak. Ada orang jahat. Saudara, dan kemudian kami mengurapi. Ya, saya urapi, saya bilang tutup bungkus. Dan tadi anak saya cerita. Dia bilang mereka pulang dan pergi sekolah itu jalan kaki, saudara. Hari ini mereka ada latihan bola. Dan mereka pulang jalan kaki. Saudara, perlengkapan bola anak saya lumayan cukup banyak lah, saudara ya. Banyak yang bagus istilahnya. Ada sarung tangannya, bolanya juga bagus. Karena memang mereka berdua ikut klub bola dan suka, saudara. Saudara, dan pada waktu pulang, tiba-tiba ada orang mendekati mereka. Saudara, dan itu mau ngambil bolanya dan sarung tangannya. Saudara, dan anak saya, dia bilang, tapi anak saya itu padahal tidak terlalu berani banget lah, penakut lah sebenarnya ya, tidak terlalu banget jagoan gitu, enggak, saudara. Saudara, biasanya itu dia bilang, biasanya tuh saya kalau udah ditarik gitu, pasti tak lepasin. Refleksnya tuh dilepasin, saudara ya. Tapi dia bilang tadi ya pada waktu ditarik itu saya tarik lagi. Waktu orangnya bentak saya pelototin lagi katanya gitu. Terus orangnya yang pergi katanya ya. Saudara, walaupun itu cuma bola sih saudara, enggak berharga lah, itu cuma sarung tangan saudara, itu enggak berharga saudara. Tapi saya lihat bagaimana saudara, karena Roh Kudus itu sudah memberi kepekaan. Dia berkata urapi. Ya. Dan tiap malam saudara, beberapa hari ini Tuhan itu selalu berkata pada saya gini, doakan anakmu untuk roh keperkasaan. Saya doain beberapa hari, sudah 3 hari berturut-turut saya berdoa untuk anak saya itu untuk roh keperkasaan. Terus saya berkata, ada apapun juga, ya, bilang dalam nama Yesus. Saudara, dan dia berkata, ya loh katanya ya, tadi tuh kok bisa ya orang itu nekat, dia bilang, narik sarung tangan saya, mau ngambil bola saya, kok nekat loh, katanya gitu ya. Dia bilang, tapi Tuhan itu luar biasa. Memang sudah di daerah tempat saya itu cukup terbuka. Ada banyak anak-anak pemuda-pemuda yang suka ngambil sepeda, ya, ngerampas bola, ngerampas gitu yang seperti itulah. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan itu melindungi.
kita itu lebih dari pemenang. Amin. Tapi kita harus berjalan dengan Roh Kudus. Kita harus berjalan dengan kasih, membiarkan Allah membentuk kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Berdasarkan iman, maka saya percaya punya pengharapan engkau akan melihat hal yang besar di depan kalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau baik.